Bayangin kamu jadi sutradara yang lagi nyari pemandangan indah sebagai lokasi syuting filmmu. Saat menyusuri sungai Parana yang cantik, kamu ngelihat pulau bulat di deltanya. Pulau ini sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi pas kamu balik lagi beberapa hari kemudian, posisinya udah berubah. Pulau itu bergerak menyamping dan berputar di pusatnya. Inilah yang dialami oleh sutradara asal Argentina, Sergio Newspaler, pada tahun 2016. Dia nemu pulau yang bagian tengahnya terus bergerak. Lalu, dia menjulukinya sebagai The Eye. Dari atas, pulau ini kelihatan mirip kayak mata yang bergerak perlahan. Seakan-akan, mata alam ini ikut mengawasi siapapun yang mengamatinya. Sang sutradara kemudian melupakan ide film awalnya dan dia malah bikin film dokumenter tentang The Eye. Pulau ini berlokasi di sebelah timur laut Argentina. Atau kalau di Google Maps, kamu bisa mencarinya dengan kata kunci El Hoyo. Sebelum ditemukan oleh Sergio Newspaler, pulau ini nggak banyak diketahui. Mungkin ada banyak pulau yang bisa bergerak sendiri di dunia ini. Di area yang sama, citra satelit menampilkan pulau serupa di dalam danau. Tapi nggak sebulat The Eye dan nggak berputar. Anehnya, para saintis masih belum bisa mengungkap rahasia pulau aneh ini. Teori terpopuler menyatakan sumur bawah air menghasilkan aliran air kuat yang bisa menggerakkan pulau ini. Jadi saat menabrak daratan, The Eye memantul seperti bola hingga memisahkan tepian yang berlumpur. Tapi nggak semua orang mau nyari penjelasan ilmiahnya. Sebagian penduduk setempat meyakini pulau tersebut adalah bagian dari teknologi yang dibuat oleh peradaban luar angkasa. Masa sih? Selanjutnya, kita beralih ke pulau terkecil di dunia yang gak akan muat kita injak. Inilah Pulau Vancouver di Provinsi British Columbia, Kanada. Di sini juga ada Danau Peri. Coba deh lihat airnya. Kalau cuma dilihat sekilas, pulau ini gak akan kelihatan. Sebetulnya sih ini bukan pulau, tapi sepotong kayu yang nongol di permukaan air. Seluruh batangnya tertutup lumut dan rerumputan. Tapi uniknya, ada pohon cemara Douglas kecil yang tumbuh di atasnya. Foto pohon ini telah memenangkan banyak penghargaan dan dikenal luas. Kita jadi tahu, pohon bisa terus tumbuh di lingkungan ekstrim demi bertahan hidup. Tiap hari, banyak turis menjelajahi Pulau Mungil ini untuk mendapat inspirasi. Pulau yang satu ini kelihatan mati dan mencekam. Penulis novel horor yang lagi nyari inspirasi pasti bakal seneng banget tinggal di sini sambil nyelesain bukunya dengan mesin tik jadul. Tempat ini disebut Piramida Bola dan terletak di perairan Australia, Laut Tasman. Di sini terdapat bongkahan batu besar di permukaan air yang bisa diamati dari jauh. Punggungan batu lancip ini setinggi 540 meter atau hampir 2 kali tinggi menara Eiffel. Letaknya ada di tengah pulau vulkanik yang gak berpenghuni. Ternyata bongkahan batu ini sangat berbahaya karena permukaannya licin. Bahkan para saintis datang ke sini dengan peralatan khusus dan sepatu bot anti-selip. Kedatangan mereka bertujuan untuk menguak misteri yang tersimpan di jantung punggung bukit. Piramida Bola pertama kali ditemukan pada tahun 1788. Para navigator menganggapnya sebagai pulau mati. Jadi, publik mempercayainya selama lebih dari 200 tahun. Tapi pada tahun 2001, sejumlah orang mulai mengeceknya lagi. Setibanya di sana, para saintis langsung disambut oleh serangga paling langka di dunia. Ada semak kecil yang tumbuh di ketinggian lebih dari 30 meter. Koloni lobster darat yang juga disebut sosis berjalan ngumpet di situ. Mereka termasuk dalam famili serangga tongkat. Tubuhnya kelihatannya remin dan cuma sepanjang 15 cm atau seukuran sosis. Serangga berkaki 6 ini punya kerangka luar keras berwarna coklat. Para saintis udah nemu 27 serangga kayak gini dan populasinya terus bertambah. Hewan ini dianggap punah pada awal abad ke-20. Belum ada yang tahu pasti awal mula serangga ini bisa sampai di tempat ekstrim dan terpencil kayak gini dan bertahan hidup di sana. Destinasi berikutnya mungkin menjadi tempat paling terpencil dan paling misterius di dunia. Inilah Pulau Bouvet yang terletak di Samudra Atlantik Selatan 2.500 km dari pantai Afrika Selatan dan 1.700 km dari Antarktika. Tempat ini cuma bisa dijangkau dengan kapal besar.
kapal motor biasa nggak akan bisa sampai tujuan karena ada gunung es dan suhunya sangat dingin. Bahkan, seluruh pulaunya diselimuti es dan di tengahnya terdapat kawah gunung berapi. Di sana cuma ada penguin dan anjing laut. Pulau ini ditemukan pada tahun 1739 oleh penjelajah Prancis. Tapi kemudian koordinatnya hilang dan baru ditemukan lagi pada awal abad ke-19. Meski begitu, orang-orang baru menginjakan kaki di pulau ini pada tahun 1927. Menjelang tahun 1950-an, mereka membangun stasiun cuaca. Para peneliti datang langsung ke sana untuk mengamati keanehan di permukaan esnya. Jadi alasannya bukan karena penguin dan anjing laut ya. Ada sekoci yang teronggok di laguna kecil di antara kawanan anjing laut. Kondisinya masih bagus. Lalu di dekat sekoci terdapat dayung dan wadah tembaga kosong. Mungkin ada kapal yang tenggelam di situ dan awak yang selamat pergi ke pulau ini dengan sekoci. Tapi para peneliti nggak bisa nemu jejak manusia. Hingga kini, sekoci itu masih jadi tanda tanya besar. Oke, kita lanjut lagi yuk. Gimana kalau kita pergi ke pulau yang nggak pernah ada? Pulau ini terletak di Samudra Pasifik Selatan, antara Australia dan Kaledonia Baru. Namanya adalah Pulau Sandy, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1876. Para peneliti mulai memasukkan Pulau Sandy di peta pada awal abad ke-20. Tapi saat didatangi langsung sesuai koordinat, pulaunya gak ada. Makanya pada tahun 1970, pulau ini dihapus dari peta. Lalu pada tahun 2012, Pulau Sandy muncul lagi. Kali ini di Google Maps. Dan setelah didatangi langsung, wujud fisiknya memang gak ada. Mungkin udah tenggelam, bisa jadi. Dengan bantuan perangkat ekolokasi, para peneliti menjelajahi dasar lautnya, tapi tetap aja nggak mengamati tanda-tanda adanya pulau. Ternyata, Pulau Sandy bisa muncul di peta karena kesalahan manusia saat kartu cetak beralih ke kartu digital. Kesalahan ini segera diperbaiki, tapi jejaknya tetap ada. Dan saat ngetik koordinat ini di Google Maps, kamu akan melihat titik hitam misterius di tengah laut. Disinilah lokasi Pulau Sandy. Enggak lah. Tapi gimana ceritanya ya pulau ini sampai ditemukan pada tahun 1876? Nah, kemungkinan besar itu adalah gunung berapi bawah laut yang kembali aktif dan memuntahkan magma. Di dalam air yang dingin, magma mengeras dan berubah jadi batu apung. Para pelaut mungkin telah melihat bongkahan batu vulkanik besar yang mengapung, lalu mengiranya sebagai pulau. Pulau yang satu ini bisa jadi benua baru, tapi malah menghilang. Jadi, di awal abad ke-20, penjelajah laut pertama dalam sejarah yang mencapai kutub utara, Robert Peary, melakukan ekspedisi ke Pulau Ellesmere di ujung utara Kanada. Saat itu, dia lagi neropong ke laut dari tepi pantai. Di tengah hamparan salju putih, dia melihat puncak pulau raksasa yang membentang di cakrawala. Sayangnya, dia nggak punya perbekalan yang cukup untuk berlayar ke sana dan ngecek langsung. Terpaksa, dia harus nulis koordinatnya di buku catatan dan kembali ke daratan utama. Akhirnya, dia dan peneliti lain menyimpulkan kalau itu bukan pulau, tapi benua baru. Beberapa tahun kemudian, Robert Peary mengadakan ekspedisi lain ke pulau tersebut, tapi dia nggak bisa nemu dataran es misterius itu. Kapalnya terlunta-lunta di perairan dingin selama berhari-hari. Para kru mulai kehabisan makanan dan bahan bakar. Karena nggak ada harapan lagi, mereka mau segera pulang. Tapi kemudian mereka melihat puncak bersalju lagi. Seketika itu juga mereka bersorak-sorai dengan penemuan tersebut. Tapi lagi-lagi mereka harus menelan kekecewaan. Puncak itu ternyata cuma kabut. Di bawah pengaruh udara dingin dan sinar matahari, kabut bisa kelihatan seperti pulau pada sudut yang pas. Saat kapal mereka mendekat, pulau itu menghilang seperti fata morgana. Kasihan.